Suasana jalan di Desa Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur sangat lengang. Aku bergegas mengayuh sepeda mengantarkan kelapa ke pengolahan makanan bekas di ujung desa. Aku sibuk membuang sabut kelapa yang masih menempel pada patoknya. Proses mencukil daging kelapa dari patoknya, pekerja lain menggunakan sabit kecil khusus untuk kelapa yang disebut cukilan. Hanya perlu dicongkel sedikit saja, daging buahnya sudah dapat dipisahkan dari patoknya. Daging kelapa masih harus dikerok, terutama bagian luar kulit yang berwarna coklat. Bagian ini tidak mengandung santan sama sekali, jadi harus ikut dibersihkan. Bukan hanya membersihkan kotoran yang nampak menempel saja, melainkan membuang lapisan tipis minyak dari sisi dalam dagingnya. Karena volume produksi yang besar, memarut kelapa harus dengan alat parut mesin. Untuk sekali memarut, kurang lebih 5 kg kelapa sesuai produksi takaran pembuatan. Tak sampai 15 menit, semua kelapa sudah dapat diselesaikan. Parutan kelapa untuk wajib letih harus disangrai terlebih dahulu untuk menghilangkan kandungan airnya. Saat disangrai, tidak lengket dan membutuhkan waktu 1 jam penyangkraiannya. Coba, tolong dong yang sudah matang bawa ke depan biar cepat dimasak. Itu saya yang bersihin. Oh, ya Pak. Bahan utama membuat wajib letih adalah ketan putih. Ketan yang dikukus sebelumnya sudah dicuci dan direndam selama 4 jam. Beras ketan ditiriskan di atas meja sekaligus didinginkan. Meja yang digunakan harus lebar, sehingga ketan matang dapat dihamparkan dan diratakan setipis mungkin untuk mempercepat proses pendinginannya. Daging nanas mudah digiling karena dagingnya cukup lunak dan hanya sekali penggilingan saja. Hasilnya adonan daging nanas yang kental. Kandungan itulah yang diperlukan untuk campuran olahan wajib letih. Di wajan utama berukuran besar, bahan adonan wajib akan dimasukkan secara bertahap. Parutan nanas dimasukkan paling awal. Kemudian gula merah sesuai takaran, sehingga jumlah yang dimasak sudah memenuhi jumlah produksi. Selama menunggu bahan lainnya, bahan awal ini harus terus diaduk perlahan. Tujuannya supaya adonan tidak mudah menempel di dasar wajan dan matang merata. Tak sampai 30 menit, semua bahan sudah mencair dan warnanya berubah menjadi coklat tua. Lalu beras ketan dimasukkan ke wajan besar saat gula dan parutan nanasnya telah mendidih. Memasak semua adonan wajib letih perlu waktu sekitar 1 jam. Namun proses akhir mengaduk semua bahan hanya memakan waktu 30 menit. Keunikan wajib letih, berasnya sengaja tidak dibuat sangat matang dan masih agak keras. Dari proses kematangan inilah muncul nama letih. Alasannya karena kalau makan masih gemeletuk atau keras sedikit di gigi.
Istilahnya kemeletik, itulah kemudian disebut wajik meletik. Proses pengemasan ada beberapa tahap. Pertama, proses membentuk gumpalan wajik meletik menjadi bulatan-bulatan kecil. Dikerjakan langsung saat wajiknya masih panas supaya lebih mudah dibentuk. Berikutnya, wajik dibungkus dengan plastik bening yang tipis sebagai bungkusan bagian dalamnya. Lalu bagian luarnya diberi bungkus yang khas ala wajik meletik dari daun jagung yang disebut klobot. Wajik meletik dimasukkan ke besek-besek bambu berbagai bentuk karena lebih disukai oleh konsumen dan ramah lingkungan.